Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga saya dan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Arif Channel ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas soal ya manajerial sosial kultural, dimana soal ini ya jangan dianggap enteng ya, karena kemarin ya di tahap 1 ternyata masih cukup banyak yang belum pada lulus di bidang manajerial sosial kultural. Oleh sebab itu, di sini ya saya akan memberikan latihan soal-soal ya untuk Bapak Ibu semuanya untuk persiapan menghadapi tes PPPK tahap 2 nanti. Oke, sebelum kita ke soal, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya ya dengan cara like, share, dan subscribe agar saya bertambah semangatnya untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Setelah itu saya akan memberikan kunci jawabannya. Oke, benar, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas teman-teman semua ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan teman-teman semua. Soal nomor 2, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. merasa sangat kecewa, B. mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas ya bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Soal nomor 3, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah A. segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya, B. tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat, C. menyuruhnya untuk menunggu, D. meminta teman Anda untuk menemuinya, menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian teman-teman terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu, teman-teman akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Soal nomor 4, buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. mendatangi tetangga Anda dan marah-marah, B. menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya, C. mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda, D. meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan itu, menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya, dengan membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik. Soal nomor 5, rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor.
Sikap Anda adalah A. Segera mengantarkannya, B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar, C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda, D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak, E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian teman-teman terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang mengalami kesulitan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang harus Anda lakukan. Soal nomor 6, hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat. Begitupun sebaliknya. Soal nomor 7, pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, di sini jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Soal nomor 8. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, Anda A. Puas dengan penghargaan tersebut. B. Merasa tidak percaya apabila Anda mendapat penghargaan tersebut. C. Memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. Anda bertanya-tanya mungkinkan tahun depan akan mendapatkannya lagi. E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Soal nomor 9. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B. Berusaha menyingkirkan orang yang menghalangi upaya Anda. C. Bekerja keras membanting tulang. D. Bekerja lembur sampai malam. E. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sebesar apa motivasi dan tekad dalam mencapai tujuan Anda. Soal nomor 10. Anda menyukai fotografi.
suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti kompetisi tersebut hanya bila yakin menang. B. Berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat. C. Tidak mengikutinya karena takut kalah. D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. E. Mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan, yaitu bisa juara. Soal nomor 11. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah A. Mematikan ponsel. B. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. C. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. D. Mengabaikannya. Atau E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Soal nomor 12. Sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru. Soal nomor 13. Saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? A. Langsung tancap gas berhubung tak ada petugas. B. Mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar. C. Tetap sabar berhenti dan menunggu. D. Langsung serobot hingga ke depan garis marka. E. Menyuruh orang lain untuk maju agar tak menghalangi sisi Anda. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu mentaati aturan pada situasi dan kondisi apapun. Soal nomor 14. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan upaya. E. Meminta bantuan ke banyak orang. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Soal nomor 15. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak menemuinya karena takut tidak paham bahasanya. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Pura-pura memahami bahasanya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penterjemah. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula, sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Soal nomor 16. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 19 bulan ini. Maka Anda A. Anda akan menyelesaikan tepat pada tanggal 19.
B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda akan menyelesaikan tanggal 18. D. Anda meminta rekan Anda yang lain agar tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat bahas persoalan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Soal nomor 17. Ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal. B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. C. Membelikannya karena ia terpaksa. D. Menolak karena tidak sesuai rencana. E. Memberikannya karena takut ia menangis. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Soal nomor 18. Apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya mengalah. Atau E. Saya pergi dari ruangan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Apakah kondisi tersebut menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Soal nomor 19. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. Atau E. Jujur dan tidak mau makan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Soal nomor 20. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Soal bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Soal nomor 21. Saya akan mengutamakan menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu daripada membantu teman di saat waktu yang bersamaan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak sesuai. Atau E. Sangat tidak sesuai. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang A. Sangat setuju. Oke, untuk menyelesaikan soal ini ya, kata kuncinya adalah kalian harus menjawab yang terdapat kata sangat. Dengan kalian menjawab yang ada kata sangat, ini menentukan akan mendapatkan nilai yang maksimal, seperti itu. Soal nomor 22. Saya akan tetap menyampaikan gagasan saya saat rapat, walau saya meragukan dengan gagasan saya akan diterima. A. Sangat sesuai. B. Setuju.
C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Benar, jawabannya adalah yang A. Jadi kata kuncinya adalah dimana pada soal ini ya ada sifat yang tidak mudah putus asa ya. Jadi tetap percaya diri bahwasanya gagasannya ya, entah itu diterima atau tidak, tetapi orang tersebut mampu atau mau menyampaikan gagasan itu dalam rapat. Jadi jawabannya adalah sangat sesuai. Soal nomor 23. Saya akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. A. Sangat sesuai, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang A. Sangat sesuai. Soal nomor 24. Saya tidak pernah memberikan kritik kepada atasan karena saya selalu mengikuti apapun keputusannya. A. Sangat sesuai, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang E. Sangat tidak sesuai. Jadi ya, sebagai bawahannya bukan berarti apa? Bukan berarti tidak pernah memberikan kritik ya. Jadi siapapun itu ya, jabatannya seperti apa, baik jadi bawahan ya, tetap diperbolehkan ya, dan mempunyai hak untuk mengkritik atasan. Seperti itu. Soal nomor 25. Anda akan belajar teknologi baru demi kualitas mengajar Anda di kelas. A. Sangat sesuai, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati ya. Oke, benar, jawabannya adalah yang A. Kata kuncinya adalah ini ya. Kenapa kok sangat sesuai? Karena guru ingin belajar teknologi baru demi kualitas mengajarnya lebih baik lagi. Jadi sangat sesuai, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya pada pembahasan soal manajerial sosial kultural. Semoga soal-soal tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sukses untuk teman-teman semuanya yang belum lulus tahap 1, semoga lulus di tahap 2 ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.